Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya dari kelas. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas apa sih gelombang elektromagnetik itu? Yuk simak. Ternyata dalam kehidupan kita sehari-hari kita sangat sering menggunakan gelombang elektromagnetik karena gelombang elektromagnetik terdapat pada barang-barang elektronik yang kita gunakan sehari-hari seperti laptop, televisi, radio, dan juga handphone kita. Tapi, apakah kalian tahu apa itu gelombang elektromagnetik? Rudolf Hertz merupakan ilmuwan pertama yang melakukan eksperimen dan membuktikan adanya gelombang elektromagnetik. Pada eksperimen ini, dia mengalirkan listrik bertegangan tinggi pada ujung dua kabel logam lalu muncul percikan di celahnya. Ternyata percikan ini menyebabkan radiasi gelombang elektromagnetik yang merambat di udara. Radiasi ini dibuktikan dengan kemunculan percikan di kumparan logam yang terletak 1 meter dari posisi alat. Itu gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah jenis gelombang yang tidak memerlukan medium untuk merambat. Energi elektromagnetik bergerak dalam bentuk gelombang amplitude, frekuensi, dan kecepatan. Bagaimana sih proses pembentukannya? Gelombang membawa energi dari satu tempat ke tempat lain tanpa medium perambatan. Gelombang elektromagnetik tercipta berkat adanya perubahan medan listrik yang menyebabkan medan magnet juga berubah. Medan listrik berubah-ubah secara sinusoidal. Perubahan medan listrik akan menimbulkan medan magnet. Karena medan listrik berubah secara sinusoidal, maka medan magnet yang dihasilkan juga sama. Begitupun seterusnya. Peristiwa ini akan terus berlangsung dan merambat sampai tempat yang sangat jauh. Karena usikannya berupa perubahan medan listrik atau perubahan medan magnet, maka gelombangnya dinamakan sebagai gelombang elektromagnetik. Gelombang cahaya tampak adalah gelombang elektromagnetik yang dapat terlihat oleh mata kita seperti merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Panjang frekuensinya 390 sampai 75 nanometer, rentan frekuensinya 770 Hz sampai 400 Hz. Memiliki manfaat sebagai sinar laser yang digunakan pada bidang telekomunikasi, menyiarkan suara, gambar, atau sinyal melalui serat optik, dan juga memiliki dampak, yaitu penuaan kulit dan juga kerusakan pada DNA. Gelombang radio adalah salah satu panjang dengan gelombang dalam spektrum elektromagnetik lebih panjang dari radiasi inframerah. Panjang radio adalah 1 mm sampai dengan 100.000 km. Gelombang radio memiliki manfaat sebagai pancaran sinyal untuk ponsel, siaran radio amatir, siaran televisi, transmisi navigasi jarak jauh, dan sebagai alat bantu komunikasi pesawat dan kapal. Tetapi, gelombang radio juga memiliki dampak kerusakan jaringan pada tubuh, meningkatkan risiko kanker, dan juga luka bakar. Selanjutnya adalah gelombang mikro. Gelombang mikro adalah gelombang elektromagnetik dengan frekuensi super tinggi, yaitu berada di atas 3 GHz. Jika gelombang mikro diserap oleh sebuah benda, akan muncul efek pemanasan pada benda tersebut. Panjang gelombang 1 cm hingga 1 meter. Gelombang mikro memiliki manfaat sebagai pemanas makanan atau microwave untuk komunikasi pada teknologi radar, menganalisis struktur atomik dan molekul, memandu pendaratan pesawat, dan juga mendeteksi keberadaan suatu objek. Tetapi, gelombang ini juga dapat menyebabkan kehilangan memori, ketidakmampuan belajar, dan juga ADHD. Selanjutnya yaitu gelombang inframerah. Gelombang inframerah adalah radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang lebih panjang dari cahaya tampak, tetapi lebih pendek dari radiasi gelombang radio. Panjangnya yaitu 750 nanometer sampai 1 mm dan rentan frekuensi 400 THz sampai 300 GHz. Dan memiliki manfaat membersihkan darah, memperbaiki tekstur kulit, mencegah rematik karena asam urat yang tinggi, tetapi juga memiliki dampak panas atau rasa terbakar pada permukaan kulit dan juga resiko katarak, yaitu sinar X. Sinar X merupakan suatu bentuk radiasi elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang sangat pendek, yaitu berkisar antara 0,01 nanometer sampai 10 nanometer dan memiliki frekuensi antara 1016 Hz sampai 1021 Hz. Juga memiliki manfaat foto ronsen, CT scan, mendeteksi keretakan atau cacat pada logam, tetapi juga memiliki dampak, yaitu sindrom radiasi akut seperti pingsan, keguguran, kerontokan pada rambut, dan bisa terjadi pendarahan dan lain-lain.
Selanjutnya yaitu ultraviolet. Sinar ultraviolet adalah radiasi gelombang elektromagnetik yang berasal dari matahari. Sinar ini tidak bisa dilihat oleh mata, namun beberapa hewan seperti lebah, burung, dan kupu-kupu bisa melihat sinar UV dengan jelas. Memiliki panjang gelombang 10-40 nanometer dan rentang frekuensi 30-750 terahertz. Sinar ultraviolet memiliki manfaat sebagai sumber vitamin D, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, memperbaiki kualitas tidur, mengurangi risiko kanker, dan juga mencegah depresi. Tetapi memiliki dampak yaitu membuat kulit gelap dan kusam, merusak rambut, merusak mata, merusak sistem kekebalan tubuh, bahkan bisa menyebabkan kanker kulit. Selanjutnya adalah sinar gamma. Sinar gamma seringkali dinotasikan dengan huruf Yunani gamma atau Y, adalah sebuah bentuk berenergi dari radiasi elektromagnetik yang diproduksi oleh radioaktivitas atau proses nuklir atau subatomik lainnya seperti penghancuran elektron, positron, panjang gelombang lebih dari 0,02 nanometer dan rentang frekuensi lebih dari 15 Hz. Sinar gamma memiliki manfaat sebagai sterilisasi peralatan medis di rumah sakit, sterilisasi makanan dan minuman kalengan, dan juga pembunuh sel kanker. Tetapi, sinar gamma dapat menyebabkan sindrom radiasi akut seperti mual, keguguran, demam, pingsan, dan juga kerontokan rambut dan lain-lain. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu, yuk lihat ini. Don't be afraid to start over. It's a chance to build something better this time. Thank you.